Oke, halo teman-teman Profit Lover, ketemu lagi di lanjutan video part 4B. Jadi sebelumnya kita bahas tentang modal ideal tuh. Oke, kita bahas tentang modal ideal yang disarankan oleh robot Royal Key ini. Nah, tadi seperti yang sudah kita bahas, bagaimana kalau buat kita yang punya modal ngepas di $3.000 atau masih kurang dari 3.000 dan bahkan 1.000 aja nggak nyampe. Nah, ini kira-kira gimana? Bisa in nggak sih? Bisa mulai nggak sih saya trading pakai robot Royal Key ini? Karena ya saya yakin siapapun itu tentunya pasti ingin mencapai namanya profit for living dari trading di spot market kah, di ya dimanapun itulah, dari investasi dan lain-lain, dari futures apapun itulah ya. Oke, nah oke ya, karena saya paham, nah makanya sekarang kita mau bahas tentang modal ideal karena saya ngerti banget lah, saya juga mulai dari situ kok. Oke, nah jadi kita akan bahas modal minimal ini mulai dari yang 350 sampai yang 3.000. Oke. Jadi, berapa sih gambaran modal minimal untuk trading pakai robot Royal Key? Nah, kalau tadi kita bahas tentang modal ideal berdasarkan perhitungan yang disarankan aplikasi Royal Key. Nah, seperti yang udah saya singgung, modal minimal ini berdasarkan pengalaman yang sudah menggunakan aplikasi Royal Key sebelumnya. Jadi ini dari cerita-cerita yang saya dapat dan saya alami. Oke, dalam kondisi market normal ini biasanya akan mengalami 3 sampai 4 kali serok bawah. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, berdasarkan pengalaman itu, berikut panduan penggunaan modalnya. Oke, nanti teman-teman bisa cek dan teman-teman juga bisa lihat di sini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk alokasi penggunaan modalnya. Oke. Nah, contoh ini kalau misalkan kita pakai modal 350. Oke, ini standar untuk sampai serok 4 ya, kurang lebih gitu. Standar dia di serok 4, settingan itu di serok 4 aja. Kalau dia kita ada modal 350, ini maksimal FBA atau maksimum first buy amount ya, nggak boleh lebih dari 15. Dan itu pun kita hanya bisa ngambil satu koin, kurang lebih gitu. Nah, ini ada rinciannya nih. 350, 500, 600 ini maksimum satu koin, dan ininya nih nggak boleh lebih dari 15. Bukan harus 15 gitu, enggak. Jadi ini nggak boleh lebih dari 15. Sama ini berikutnya ke bawah. Kan teman-teman tadi udah tahu ya hitung-hitungannya yang di atas gitu. Makanya tadi saya bongkar dulu hitungan idealnya. Supaya pas ngelihat yang ini nggak bingung gitu. Jadi teman-teman juga bisa ngitung sendiri dan mempertimbangkan sendiri. Ya. Ini saya ulang, dengan modal minimal yang digunakan untuk trading adalah $350, maksimum entry awal Anda nggak boleh lebih dari 15 dan maksimum satu koin. Oke. Kurang lebih seperti itu narasinya gitu. Jadi nerjemahinnya bukan kalau 350 tuh harus 15. Ini tuh nggak boleh lebih dari 15 dan nggak boleh lebih dari satu koin. Oke. Nah, cuma kalau saya nih, kalau Anda nanya ke saya akan entry awal 15. Oke, saya akan mempersiapkan $475 untuk satu koin. Kalau saya mau entry 15. Tujuannya apa? Untuk memastikan dana saya cukup sampai minimal serok 4, karena nanggung banget kalau misalkan ini kan cuma tinggal nambah dikit gitu. Dari 350 ke 175 tuh ke 475 itu cuma tinggal nambah dikit gitu. Cuma nambah sekitar 125. Ya tanggung. Ya mau disikat dulu gas pelan-pelan juga ya nggak masalah gitu. Nah, jadi dengan menggunakan modal 4.000, jadi kalau misalkan saya mau pakai 8 koin, saya akan pakai modalnya 4.000 kalau ngomongin yang minimal. Kan tadi di sini ada nih, misalkan kalau mau 8 koin modalnya 3.000. Ya, kalau misalkan ditanya ke saya untuk 8 koin, ya saya akan pakai modalnya 4.000. Oke, sebagai modal minimal untuk trading dengan robot Royal Key dengan settingan itu serok bawahnya itu ada 4 ya kalau nggak salah ya. Ada 4. Nah, ini pilihan gitu. Nggak ada yang mana yang paling benar, juga nggak ada mana yang salah. Karena buat saya nih ya gini, ini duit saya, uang saya, itu tanggung jawab saya gitu. Itu bukan tanggung jawab robot atau siapapun itu yang ngasih saran ke saya. Dan hal yang sama juga berlaku bagi Anda. Itu ya uang Anda gitu. Itu tanggung jawab Anda sepenuhnya, bukan tanggung jawab saya, juga bukan tanggung jawab robot. Jadi Anda bisa putuskan dengan cermat dengan informasi yang udah saya bagi tadi di atas tadi gitu. Oke. Nah, pertanyaannya mungkin gini, bagaimana bila saya mengikuti tabel di atas dan marketnya itu dump atau turun jauh?
Nah, mungkin pertanyaannya itu, kalau misalkan Anda tetap pakai yang ini gitu, apa namanya, enggak yang apa namanya, ya udah pokoknya saya ikutin tabel aja gitu. Nah, kalau market dump atau turun jauh, ya udah apa namanya, mungkin dia sampai menjangkau serok 5 atau bahkan serok 7 gitu, sampai 7 kali serok ke bawah. Ya tentunya Anda udah tahu dari awal konsekuensinya gitu. Dengan dana minimal, tentunya itu nggak akan kuat untuk serok bawah 5 sampai 7 kali. Jadi kemungkinan besar koin Anda akan nyangkut, tapi ya jangan khawatir gitu. Apa namanya, tadi kan kita di spot market gitu. Tadi saya bilang kan, kalau nggak kuat buat nyerok atau kita belum ada dana lebih lagi, ya udah kita tunggu sampai market balik. Simpelnya gitu. Ya kalau saya jadi Anda, saya akan ikutin tabel dulu nih gitu. Yang ada sambil mempelajari cara kerja robotnya, kemudian merasakan pengalamannya sendiri. Toh resikonya kan tadi saya bilang paling banter itu nyangkut. Ya kita tinggal nunggu beberapa lama karena ini spot market gitu. Bukan yang kalau misalkan dia turun lagi kita kena liquidation price terus apa namanya, modalnya hilang semua, enggak. Jadi ya saya lebih santai sih karena memang apa ya, saya masuk ke market ini bukan hitungan sehari 2 hari gitu. Jadi ya Anda perlu pelajarin lagi gambaran saya. Tapi kalau ditanya, kalau saya jadi Anda, ya itu yang akan saya lakukan gitu. Saya akan ikutin aja tabel dulu gitu kalau memang mepet-mepet banget. Ya apa namanya, terus sambil jalan saya pelajari cara kerja robot. Nah kalau saya udah ngerasain pengalamannya sendiri, ya itu apa namanya, jadi saya jadi lebih ngerti gitu. Nah sambil pelan-pelan saya nambah modal untuk mencapai modal ideal, kurang lebih gitu. Tujuannya apa ya tadi, supaya memperkecil resiko kan, memperkecil resiko nyangkut. Nah jadi saya bisa mulai dulu untuk mencapai modal ideal itu mungkin dengan menyisihkan penghasilan saya atau menggunakan program referral untuk menambah modal. Ini salah beberapa alternatif cara yang bisa kita lakukan untuk menambah modal jadi modal ideal. Oke. Nah, karena robot royalty ini basically cuma alat bantu untuk menternakkan uang kita atau menternakkan kapital kita. Jadi memang apa ya bahasanya ya, kita perlu tahu apa namanya konsekuensinya untuk penggunaan modalnya supaya robotnya bisa jalan gitu, supaya uangnya bisa diternakin. Karena kalau kita nggak tahu logiknya, kita cuma in gitu aja tanpa ngerti apa-apa, ya tadi yang saya bilang, uang Anda tanggung jawab Anda, uang saya tanggung jawab saya. Oke. Dan apa yang saya bahas ini bukan saran investasi atau ajakan untuk membeli ya. Jadi Anda bukan apa ini, Anda perlu melakukan perhitungan Anda sendiri dan mengambil keputusan atas pertimbangan Anda sendiri. Nah, berdasarkan informasi yang bisa saya bagikan tadi. Oke, kalau Anda punya pertanyaan atau ingin diskusi, Anda bisa ketik di kolom komen di bawah. Nanti kita diskusi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu, thank you, bye-bye. Cheers.